Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Anissa Putri Nanda dan kali ini pada mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Dan ini adalah tugas laporan pertama pada mata kuliah ini. Baik, akan saya langsung jelaskan laporan ekskali terus saya. Untuk zona pertama, di zona planning saya sudah menyantumkan beberapa yang ada di zona ini ya. Yang pertama itu tujuan atau planning saya sebelum mengerjakan tugas ini. Lalu fitur-fitur apa saja yang akan ada pada uh, project ini. Lalu ini yang akan jadi strukturnya. Baik, untuk alat pembuatannya sendiri, yang pertama itu untuk menginstal Node.js. Nah, sebelum instalasi project React, kita sudah harus ada Node.js ini. Nah, cara install Node.js ini mudah saja, kita perlu ke website dokumentasi Node.js-nya yang official. Lalu klik get Node.js sesuai dengan OS kita. Jadi kalau pakai Windows, silakan pakai Windows. Nah, untuk memastikan apakah Node.js-nya sudah terinstall dengan baik, nah, jalankan saja dua ini, node-min-v dan npm-v. Lalu yang kedua itu create project. Untuk membuat project, buka CDM atau PowerShell, lalu masuk ke folder terserah lah. Folder misalnya kalau ada folder yang ada project-projectnya bisa di situ saja. Lalu klik npm, lalu ketik npm create file latest nama project template React-nya. Nah, kalau sudah create, nah nanti jalannya nih npm run dev untuk menjalankan project React kita. Nah, kalau berhasil dijalankan, tinggal ketik ini di browser kita masing-masing untuk melihat bagaimana tampilan awal projectnya. Nah, untuk pengenalan React sendiri, React ini adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun UI dari website. React itu basisnya komponennya, jadi bukan halaman seperti Laravel yang saya gunakan sebelumnya. Contohnya kayak header, sidebar, dan footer itu nggak cuma tok di satu halaman saja, tapi kepisah-pisah jadi komponen yang beda. Jadi kalau pakai React, itu client side ya, jadi nggak perlu reload satu halaman, reload di sini. Nanti dia akan langsung tampil gitu tampilannya. Kalau udah save di Visual Studio Code kita. Oke, lanjut akan saya jelaskan bagian Git di alur pembuatan saya. Git init ini digunakan kalau projectnya itu baru dibuat ya. Jadi kalau sudah ada Gitnya di projectnya, tidak perlu pakai komen ini lagi. Lalu Git add itu untuk menambahkan, harusnya sudah ada ya. Lalu git commit. Nah, git commit ini untuk memasukkan ke gitnya. Nah, kalau reponya itu masih baru, dia harus git remote add origin terlebih dahulu, git branch, baru git push. Tapi kalau sudah ada repository baru dan sudah berisi ya repositorinya, langsung saja git push. Tidak perlu git remote add origin dan git branch. Lanjut saya akan menjelaskan zona kedua. Zona kedua ini adalah zona untuk menjelaskan atau bedah kode ya. Yang pertama itu untuk baris awal. Nah, import ini digunakan untuk menggunakan sesuatu yang akan kita butuhkan di komponen kita gitu. Jadi misalnya untuk baris pertama ini kita import React, dan baris kedua ini import custom CSS karena ini yang akan kita gunakan pada project saya. Lalu default function biodata diri ini adalah parent dari chat komponen kita. Nah, nanti saya akan jelaskan ini itu chat komponen dan ini itu adalah parentnya. Nah, parent ini berisikan chat komponen itu sendiri. Nah, chat komponen ini yang ini nih, profile foto, context, skill, name section, personal info, dan educationnya. Nah, ini itu adalah fungsi defaultnya ya. Jadi semua chat komponen itu digabung di sini semua. Lalu, nah ini kita udah masuk ke chat komponen ya. Nah, chat komponen ini adalah komponen yang kepisah-pisah gitu, dipisah-pisah. Nah, nanti akan dijadikan satu di komponen parentnya. Yang pertama itu chat komponennya itu ada profile photo, itu isinya foto saya sendiri. Lalu kontak, isinya kontak saya. Lalu ada education, itu riwayat pendidikan saya. Lalu skill itu yang kumpulan kemampuan saya yang saya bisa di bidang apa saja. Lalu name section itu untuk title ya, title di atas isinya itu ada nama saya dan peran saya itu sebagai mahasiswa sistem informasi G24. Nah, ini masuk ke chat komponen personal info. Nah, personal info ini isinya itu biodata saya sendiri.
Lalu itu, dan ini adalah isi dari custom CSS saya ya. Di sini ada container, left, right, H1 dan macam-macam ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan secara detail karena ini adalah tampilannya. Baik, lanjut. Ini adalah zona untuk debugging errornya ya, untuk menyelesaikan error apa saja yang saya temukan saat membuat project dan bagaimana solusinya. Baik, langsung saja. Ini mungkin saya bisa demokan juga sekalian. Nah, setelah npm run dev ini, saya bisa nih ke link ini, tinggal kontrol klik linknya. Nah, ini adalah tampilan awal dari React.js ya. Nah, kalau belum diisi apa-apa. Nah, saya akan lanjut ke tampilan project saya. Ini. Nah, ini adalah tampilan akhir dari project saya ya, dan yang layoutnya seperti ini awalnya, dan ini adalah hasilnya. Oke, sistem layoutnya bekerja dengan baik ya, tampilannya bekerja dengan baik ya, tidak ada yang error. Tapi sebelumnya saya menemukan beberapa error ya, jadi saya akan live demo errornya saja agar kita paham bagaimana cara menyelesaikan errornya. Yang pertama itu error dari CSS-nya sendiri ya, error tampilannya. Nah, di sini terlihat kalau profil saya itu mukanya itu agak gepeng, penyet gitu. Jadi saya akan langsung ke custom CSS dan memperlihatkan bagaimana tampilan errornya. Itu ada di foto ini, object fit. Kita komen. Nah, kita lihat di sini. Nah, dia itu tampilannya itu seperti ini ya, karena foto saya itu dipaksa untuk mengikuti ukuran dari bulatan ini, border ini. Nah, untuk mengatasinya, saya hanya perlu menambahkan object fit. Nah, object fit ini, nah, di save dulu. Nah, object fit ini biar dia tetap fit dalam ukuran aslinya, tanpa perlu menyesuaikan dengan ukuran kontainernya ya. Lalu untuk error kedua itu adalah error saat saya lupa import komponen biodata diri. Itu ada di main JSS ya. Nah, saya akan coba komenkan di sini. Nah, karena saya lupa import biodata diri ini, langsung saja saya masukkan ke ininya ya, langsung saya render ya. Nanti tampilan itu kosong. Nah, jadi kita harus nyoba import. Nah, cara importnya itu hanya perlu mengetikkan import sekali. Nah, import ini. Nah, lalu nama komponen yang ingin kita importkan, biodata diri ini. Nah, dia akan langsung ke import ya. Nah, sini udah ada, jadi saya hapus saja. Jadi tidak usah diketikkan dari awal ya, langsung aja import biodata diri, dia akan langsung tahu ini komponennya yang mana. Baik, di save. Nah, save. Nah, baru muncul lagi. Oke, lalu yang error ketiga itu adalah error ketika cat komponen tidak dibungkus oleh div. Nah, cat komponen ini ya, di sini saya dibungkus div, semuanya dibungkus div, biar tidak terjadi error. Nah, coba saya hapus div di kontak deh, cat komponen kontak, saya hapus divnya. Nah, error kan di sini udah kelihatan merah-merah dari filenya, dan kalau kita lihat di React kita, dia akan menampilkan error message gitu. Nah, bagaimana solusinya itu? Solusinya itu kita tinggal berikan lagi divnya, div di kontak tadi ya, div. Nah, dia akan tampil ya. Nah, tapi CSS-nya nggak ada. Nah, karena CSS-nya saya tadi pakai section-nya ya, section buat margin top dia biar lebih rapi ya. Jadi kita tinggal mengetikkan class name section. Nah, ini ya sebelumnya ya, kita save kan. Nah, dia jadi lebih rapi, jadi seperti ini. Baik, itu saja ya penjelasan dari saya. Dan untuk changes, tidak ada changes ya, cuma berubah dikit, jadi saya tidak akan simpan, tidak perlu disimpan ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.